Pagi, Pastor. Baik, Selamat kita pagi, akan Pastor. memulai pertemuan kita. Saya undang lebih dahulu Saudara Dandi Waworuntu untuk memimpin kita di dalam doa. Cek. Pastor dan teman-teman yang terkasih, mari sebelum kita memulaikan kuliah kita di pagi hari ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih Engkau selenggarakan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan kuliah kami. Semoga Engkau memberkati dan menuntun segala proses kami supaya bisa berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom kita. Dan saya senang bahwa Anda sudah tepat waktu. Beberapa hal teknis mungkin di luar ini, saya mau ngecek apakah kalian sudah bisa menggunakan portal e-kampus. Apakah sudah bisa masuk sendiri ke portal e-kampus? Yang untuk apa? Teologi belum ada, Pastor. Belum boleh masuk, belum bisa. Iya, Pastor. Yang teologi belum Teologi belum bisa masuk ya. Jadi belum mempunyai passwordnya ya, atau sudah mempunyai passwordnya? Belum mempunyai password. Belum, Pastor, belum. Oke, baik ya. Jadi nanti kita akan usahakan ada satu sosialisasi tentang itu. Belum ada, Pastor. Saya akan undang kalian untuk memberitahu caranya memakai itu ya. Baik. Nanti itu penting karena kalian akan mengusahakan seluruh kegiatan akademik kalian di sana, yaitu kalian bisa mengecek apa itu rencana studi kalian juga bisa mengecek nilai kalian juga bisa diskusi di dalam e-kampus tersebut ya. Juga beberapa bahan mata pelajaran seringkali dimasukkan oleh dosen melalui e-kampus. Jadi kalian bisa ngecek di sana. Jadi itu usahakan. Nanti kita akan cari waktu untuk memberikan sosialisasi tentang e-kampus. Baik, mari kita akan mulai dengan kuliah kita. Saya mendapat beberapa pertanyaan melalui WA Group tentang kuliah kita pada minggu yang lalu. Pertanyaan pertama adalah mengenai bagaimana kita mengerjakan tugas. Ya, saya senang sekali bahwa Anda semua antusias untuk mengerjakan tugas, ya, dan mulai mencari-cari teolog-teolog yang perlu atau yang mana yang Anda suka ingin kerjakan. Nah, saya sudah sebarkan, harap Anda sudah menerima satu lembar yang moga-moga sudah diedarkan. Saya sudah sampaikan, moga-moga itu diedarkan dan diisi. Ya, saya tidak tahu siapa yang mengordinir sehingga kemudian pada akhir Agustus ini sudah bisa masuk semua. Ya. Siapa yang menjadi ketua di antara kalian? Belum ada, Pastor. Oke, kalau belum ada nanti kita ini ya, kita tentukan saja supaya mengordinir ya. Apakah kalian semua masuk di WA Group? Di WA Group teologi dan WA Group apa itu?
WA grup filsafat? Yang tidak, Pastor. Semua ada, Pastor. Ada Pastor. Oke. Dari Ya. biara tidak. Nah, silakan masuk. Yang dari biara tidak tidak, ada Pastor. HP, maka masuk melalui unit ya. Itu sudah umumnya di biara sudah masuk di unit. Jadi lihat di unit kadang-kadang ada berita untuk Anda ya, dari kami atau dari program studi masing-masing. Baik, nanti kita atur lebih baik supaya tugas tidak membingungkan ya, gitu. Baik. Itu yang soal praktis ya. Itu jadi saya ralat waktu itu saya mengatakan bahwa setiap orang memilih satu, dan satu teolog itu boleh dikerjakan hanya oleh paling banyak 3 orang. Tetapi di daftar itu saya buat banyak sekali ternyata teolog-teolog kita. Maka kalau kita bagi 1 orang 1 saja itu sudah cukup. Jadi tidak perlu bahwa 1 orang membahas atau 1 teolog dibahas oleh 2 orang atau 3 orang. Nanti terlalu berlebih. Saya ingin bahwa 1 teolog dibahas oleh 1 orang saja. Ya, sehingga setiap orang membahas secara berbeda-beda teolognya ya. Ada daftarnya itu. Nah, saya tidak tahu sejauh mana itu, memang agak sedikit sulit ini. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya ya. Daftarnya harap Anda sudah melihat, tetapi memang kalau tidak ada yang mengkoordinir lalu kacau ya. Itu dia. Nanti kita akan koordinir. Baik. Sekarang lalu pertanyaan kedua adalah dari dari Alfian Rahakbau. Dia menanyakan, Pastor, saya kurang paham mengenai pengertian teologi, refleksi atas pembicaraan tentang Allah, refleksi percakapan tentang Allah, percakapan kepada Allah, lalu kemudian teologi sebagai percakapan Allah sendiri. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa itu fides qua, apa itu fides que? Itu dia. Nah, saya ulang sedikit, ini juga pertanyaan yang penting karena menyangkut pokok ya. Saya suka kalau kalian lebih fokus di apa yang kita terangkan daripada bertanya-tanya di luar ya, itu nanti waktunya habis. Nah, jadi refleksi teologi itu kita sudah katakan, teologi itu bisa berarti satu refleksi, ya, kegiatan eksplorasi dari pihak manusia. Itu yang namanya teologi sebagai refleksi. Ya, kita merefleksikan, ingin mengetahui, kita ingin mencari jawaban, gitu ya. Itulah yang disebut dengan teologi sebagai refleksi. Nah, sebagai refleksi, teologi itu bermacam-macam juga, artinya ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama sekali adalah orang mulai membaca apa yang sudah ada, yaitu teologi yang sudah ada. Ya, misalnya orang membaca kitab suci. Kitab suci adalah hasil juga dari refleksi penulis kitab suci tentang Tuhan Yesus, tentang Allah dan karyanya, tentang Allah dan kehendaknya. Nah, seorang teolog yang baru mulai, dia akan merefleksikan apa kata kitab suci tentang Allah. Ya, misalnya, apakah Allah itu ya seorang yang pengampun, maha rahim. Ya, lalu dia cari di mana kitab suci mengatakan itu, lalu persisnya apa ya kitab suci itu. Atau nanti bagi mereka yang belajar teologi penciptaan, mereka mengatakan bagaimana Allah berperan di dalam ciptaan. Bagaimana Allah itu memelihara ciptaan. Nah, itu lalu dikatakan oleh kitab suci. Itulah refleksi yang pertama. Jadi mencari ya apa yang dikatakan, katakanlah orang lain tentang Allah ya. Jadi refleksi
atas pembicaraan tentang Allah, ya. Jadi sudah ada lebih dulu itu pembicaraannya dalam kitab suci, di dalam buku-buku teologi, ya begitu. Dari situ mulai melangkah yang kedua, apa refleksi kamu sendiri tentang Allah. Jadi mungkin belajar dari apa yang sudah ada, yang sudah pelajari. Lalu pertanyaannya bagi kamu, bagi teolog itu Allah itu bagaimana? Nah, ini seringkali teolog menemukan gambaran yang lebih jelas atau gambaran yang kira-kira baru di dalam pengungkapan tentang Allah, ya. Dari refleksinya gitu. Mungkin juga dia belajar dari orang lain, belajar dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, belajar dari Thomas Aquinas, tapi kemudian dari sana saya menyimpulkan Allah begini, ya. Itu bisa dibandingkan dengan Petrus yang ditanyai oleh Yesus, menurut orang-orang siapakah aku ini? Inilah refleksi yang pertama. Lalu menurut kamu sendiri, aku siapa? Itulah refleksi yang kedua, ya. Nah, refleksi yang ketiga itu lalu berupa apa yang sudah kita dalami, apa yang sudah kita tangkap, lalu menjadi percakapan, menjadi bukan cuma refleksi saja, tetapi menjadi ungkapan iman. Itulah nampak di dalam doa, ya, di dalam apa itu kita mengatakan kepada Tuhan. Jadi bukan lagi refleksi tentang, tetapi juga sudah menjadi percakapan kepada Allah, ya. Itu dia. Nah, itulah tiga hal atau katakanlah bagian dari pertama yang disebut dengan refleksi. Lalu kemudian bagian kedua dari teologi atau pengertian kedua dari teologi adalah bukan dari pihak manusia, tetapi dari pihak Allah. Namanya redegotes, ya. Jadi percakapan Allah, ya. Jadi percakapan Allah. Jadi teologi sebagai Tuhan punya kata-kata. Tuhan punya logos, ya. Tuteo, ya. Hologos, hologos tuteo. Jadi Tuhan punya kata-kata, kata-katanya Tuhan. Nah, di sanalah kita bertemu dengan teolog utama dari Tuhan, ya, apa yang mengatakan atau siapa yang mengatakan tentang Tuhan sendiri secara berwibawa, itulah sabdanya sendiri. Itulah, ya, maka disebut ya Kristus disebut teolog utama. Teolog pertama, ya, karena Tuhan sendiri dia. Jadi dialah yang memberitahukan kepada kita siapa itu Tuhan. Dia yang membuka, menyingkap misteri Tuhan. Ya, itulah, ya, saya sekali lagi teologi mempunyai dua pengertian. Yang pertama, teologi merupakan kegiatan refleksi, ya, dari seorang manusia beriman. Ya, itulah tadi tahapan-tahapannya, tapi juga akhirnya teologi mengantar kepada misteri Allah sendiri, ya, itulah teologos. Baik, saya kira itu cukup jelas. Lalu kemudian yang kedua pertanyaan dari Alfian adalah apa itu Romo fides qua dan fides que, ya, sebagai apa itu sudut pandang atau objek, bukan objek material, tetapi sudut pandang kita, ya, yang kita pakai, ya, untuk meneliti di dalam teologi, ya. Sudut pandang untuk berteologi atau katakanlah modal untuk berteologi adalah fides, adalah iman. Nah, iman itu ada dua dalam pengertian, ya, dua macam. Ya, saya share screen sedikit kepada Anda. Nah, ya. Jadi pertama, iman itu adalah fides qua creditur, ya. Jadi lengkapnya itu sebenarnya ada tambahan kreditur. Kreditur dalam bahasa Latin, ya, berasal dari kata credere, artinya percaya. Aktif, tetapi kreditur adalah bentuk pasif.
Jadi dipercaya. Ya, jadi kalau fides qua creditur itu terjemahan harafiahnya adalah iman dengannya, dengan iman itu sesuatu dipercaya. Atau kalau bahasa Indonesia yang lebih mudah adalah iman yang kita gunakan untuk percaya. Jadi ini iman yang umum, artinya dalam arti dipakai oleh semua orang. Saya tidak tahu persis misalnya tentang Tritunggal, maka saya percaya. Ya, iman dengannya sesuatu dipercaya. Atau iman yang kita gunakan untuk percaya. Saya belum mengerti betul apa itu, maka saya percaya. Saya akan pergi ke tempat yang baru. Misalnya saya dari dari Cirebon misalnya akan pergi ke Manado. Ya, ini Kristen misalnya. Aduh, banyak tantangan di sana. Banyak ini, saya belum tahu persis bagaimana. Maka kita beriman, ya. Dengan begitu kita percaya apa yang sebenarnya dipercaya, bahwa Tuhan akan melindungi, bahwa hidup saya akan baik, ya. Itu dia iman yang kita gunakan untuk percaya. Itu dia, ya. Jadi jelas fides qua creditur. Jadi belum berhubungan dengan isi iman, tapi berhubungan dengan satu sikap, maka disebut dengan sudut pandang subjektif. Jadi dengan iman itu saya percaya, ya, dengan itu saya ya menerima, begitu. Nah, apalagi? Jadi misalnya kita tahu, ya, ibu kita barangkali, ya, ibu kita mau mau menikah dengan bapak kita misalnya dulu, ya. Mereka belum tahu persis satu sama lain, ya, tentu sudah saling mengenal dan sebagainya. Tetapi apakah keluarga nanti sungguh-sungguh akan baik, ya? Itu mereka masuk di dalam kehidupan keluarga dengan percaya, ya, itu iman. Ya, iman yang dengannya kita percaya. Ya, percaya apa? Bahwa keluarga adalah sakramen gereja, keluarga adalah tempat Allah bekerja, ya. Keluarga adalah tempat di mana Tuhan sendiri menyatakan kebaikannya. Itu dia. Nah, yang kedua adalah fides qua creditur, ya. Qua ini artinya yang, ya, tapi juga iman yang kita percayai. Iman yang kita percayai. Ya. Dengan kata lain apa? Isi iman. Ya, inilah yang lalu kemudian para teolog harus bergelut. Ya, untuk umat biasa tidak terlalu dibutuhkan, ya, mungkin juga dibutuhkan, tapi sungguh-sungguh biasa berdini. Tetapi untuk para teolog harus merenung apa saja iman, ya. Jadi secara singkat disebut di sini kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh Allah. Jadi misalnya kalau Yesus menyebut aku anak Allah, ya, inilah, ya, itu. Yesus menyebut Allah Bapanya. Yesus menyebut orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menyebut dirinya jalan hidup dan kebenaran. Begitu, ya. Dan juga kepercayaan yang lain, misalnya tentang Maria, ya, Maria Bunda Perawan. Maria Bunda Perawan itu juga, ya, satu isi iman, ya, banyak sekali. Kalau kita lihat kredo, ya, Yesus menjadi manusia, itu juga adalah isi iman, ya. Nah, itulah. Nah, dua-duanya tentu berkaitan, ya. Baik antara fides qua maupun fides qua, ya. Fides qua kita mempercayai. Fides qua, ya, yang dipercaya. Jadi isi dan bahwa kita mempercayainya. Nah, keduanya itu dirangkum, ini saya ambil dari Katolisitas supaya ini Anda juga bisa belajar juga, ya, dari Katolisitas ORG.
digabung begini oleh Thomas Aquinas. Percaya adalah tindakan intelek yang didorong oleh kehendak. Jadi saya mau, ya, saya mau, ya. Bagaimana saya bisa mau? Saya digerakkan oleh rahmat. Jadi didorong oleh kehendak yang digerakkan oleh Allah melalui rahmatnya untuk mengiyakan. Nah, mengiyakan itu masih fides qua, ya. Mengiyakan apa? Mengiyakan kebenaran ilahi. Nah, kebenaran ilahi itulah isi dari iman, ya, sudut pandang objektif. Jadi saya harap keterangan ini menambah kejelasan, ya, fides qua, fides que, ya. Jadi fides qua itu bahwa saya beriman, saya, ya, mempercayai, dan fides que berhubungan dengan apa yang saya percayai. Begitu ya isinya. Nah, itulah lalu menjadi, katakanlah, ciri khas dari teologi ketika menelusuri, ketika mengeksplorasi, ketika meneliti objek materialnya, yaitu wahyu Allah. Ya, itu dengan, jadi wahyu Allah itu yang menjadi perhatian atau katakanlah fokus penelitian dari seorang teolog. Ya, dengan iman dan mencari apa yang diimani. Baik. Nah, supaya kita tidak berlama-lama, kita sekarang akan masuk ke bagian inti dari pertemuan kita pada hari ini, ya. Nah, hari ini kita akan berbicara topik mengenai sumber-sumber teologi. Ya, sumber-sumber teologi dalam bahasa Latin, ya, kalau namanya sumber atau tempat namanya locus, ya. Kamu tahu ada kata lokal. Ada kata lokal, ya. Ini ada kata locus, ya. Nah, kalau jamak plural namanya loci, ya. Locus, loci. Loci apa? Loci theologicus, ya. Locus theologicus kalau bahasa, kalau singgulumnya, kalau tunggal, ya. Locus theologicus. Kalau banyak, loci theologici. Apa itu sumber-sumber teologi? Ya, sumber-sumber teologi adalah sumber, ya, tempat di mana materi bahan dari kebenaran teologis dapat kita temukan, ya. Di mana kita mau berefleksi tentang sesuatu, kita harus cari tahu tempatnya di mana, sumbernya di mana, ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu tentang salib, nah kita bisa cari di kitab suci. Ya, tentu bukan cuma kitab suci, ada juga teolog tertentu yang berbicara tentang salib, ya. Nah, teologinya dari teolog tersebut kita sebut juga sebagai sumber, ya. Nah, orang perlu menemukan pokok-pokok itu, sumber-sumber itu, ya, sehingga ketika kita menemukannya, kita juga mendapatkan batu uji, ya. Jadi sumber-sumber ini diperlukan untuk menemukan pokok yang diteliti, tetapi juga sekaligus untuk menemukan batu ujinya, benar atau tidak, itu tergantung sumbernya. Misalnya, sebagai contoh di sini, ya, ada seorang yang ingin meneliti tentang kematian, maka dia bisa mulai dengan berbagai macam langkah, misalnya membuka kitab suci. Ya, apa yang dikatakan kitab suci tentang kematian? Apa kata Yesus? Atau apa kata para nabi? Ya, lalu kemudian dia bisa juga mencari dokumen gereja tentang kematian. Ya, mungkin dokumen gereja tidak mengatakan langsung, tetapi mengatakan misalnya tentang harapan, ya, Spe in Salvi misalnya. Oh, kalau di Spe in Salvi itu salah satu ensikliknya Benediktus ke-16 itu dikatakan, ya, kita semua diselamatkan oleh harapan. Lalu dia bicara tentang hidup kekal dan sebagainya, ya, apa artinya di sana. Lalu dari situ kita tarik, oh kalau begitu menurut gereja kematian apa artinya. Atau juga dari teks-teks liturgi, ya, misalnya liturgi tentang kematian. Apa yang kita doakan pada saat kita
menguburkan orang mati, ya. Misalnya kita mengharapkan bahwa orang yang kita doakan itu masuk di dalam kerajaan surga, hidup kekal bersatu dengan Allah Tritunggal. Nah, kalau begitu kematian adalah gerbang kehidupan kekal dan sebagainya. Nah, itulah kitab suci, dokumen gereja, teks liturgi itu disebut sumber teologi, locus theologicus, ya, dengan jamaknya loci theologici. Nah, contoh lain lagi, ya, mungkin ada yang suka mengeksplorasi budaya. Ya, ada orang ingin merefleksikan pandangan iman asli dari orang Tanimbar terhadap perkawinan. Bagaimana hal itu mempengaruhi penghayatan iman? Jadi dua pertanyaan dasar, ya. Dia ingin orang Tanimbar kalau bicara perkawinan apa? Ya, terlepas dari iman Katolik yang asli bagaimana, gitu ya. Itu lalu mereka bagaimana caranya? Lalu apa yang dibuat oleh teolog itu, dia meneliti, mengunjungi warga Tanimbar, lalu bertanya kepada orang tua. Ya, mereka bilang apa, budayanya bagaimana, adatnya bagaimana. Ya, begitu. Sesudah itu dia mulai merefleksikan mana unsur dari pengalaman adat dan mana yang dari gereja. Ya, dia mulai memisah-misah. Lalu bagaimana? Ya, apa yang adat itu diangkat, ditumbuhkan oleh apa itu iman, ya, lalu kemudian menjadi sekarang sudah menjadi kombinasi di dalam ini. Nah, ini adalah penelitian teologis juga. Jadi mulai dari penelitian budaya, lalu masuk ke dalam refleksi iman. Nah, ini dia, ya. Ini juga teologi, ya. Jadi mungkin Anda yang baru tingkat 1 ini sudah berpikir-pikir, saya tertarik sekali ini. Ya, saya berasal dari Bali misalnya. Ya, saya mau merefleksikan tentang keluarga orang Bali, ya, bagaimana keluarga Bali itu. Lalu dari sana kemudian saya mau merefleksikan bagaimana sumbangan iman bagi keluarga di Bali, ya, misalnya. Baik. Mengapa perlu? Mengapa muncul? Ya, jadi tidak serta-merta ini muncul, nanti baru dirumuskan secara jeli, ya, abad-abad ke-16. Memang sebelumnya tentu saja orang sudah berteologi, ya, orang sudah mempraktekkan teologi, tetapi pembicaraan tentang locus theologicus itu baru menjadi ramai setelah, ya, ada reformasi. Pernah ada di mana norma-norma kebenaran teologis dipertanyakan, khususnya yang berasal dari magisterium gereja. Ya, itulah di zaman reformasi khususnya. Sebagai gantinya ada yang berpegang hanya pada kitab suci saja. Pokoknya kalau namanya tidak ada di dalam kitab suci, maka lalu dianggap tidak benar. Ya, berarti salah, berarti tidak berdasar, begitu. Itulah lalu kemudian ini kelompok yang mengatakan hanya lewat kebenaran kitab suci, ya, sola scriptura. Barangkali Anda sudah pernah dengar, ya. Selain itu ada kelompok lain yang selain kitab suci juga memegang tradisi. Jadi kelompok yang lebih luas sebenarnya, ya. Selain kitab suci, kita juga merujuk ke ajaran gereja, ajaran paus, para teolog awal, ya, teolog utama, ya, sebagai pedoman normatifnya. Sehingga yang pertama tadi secara harafiah saja memperlakukan kitab suci, ya, sehingga lalu kemudian sangat kekeh, ya, dengan ini, ya, sehingga lalu kemudian menolak, ya. Ini terjadi banyak, ya. Misalnya perkawinan, ya, tidak ada di dalam kitab suci Allah Yesus memberkati perkawinan, ya, maka perkawinan tidak boleh disebut sakramen misalnya. Atau misalnya apa itu sakramen pengurapan orang sakit, ya, tidak ada itu, ya, di dalam kitab suci misalnya seperti itu. Meskipun Yesus berkali-kali mengunjungi orang sakit dan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit, tapi karena tidak dikatakan secara eksplisit begitu, lalu seringkali ditolak. Dan ada banyak lagi, ya, misalnya kata Katolik sendiri, apa ada kata Katolik di dalam kitab suci, ya, maka
sebenarnya Katolik itu tidak tepat ya. Yang tepat adalah Kristen ya. Di Antioquia pertama kali murid-murid disebut Kristen tapi tidak disebut sebagai Katolik. Nah, itu lalu beberapa orang mengatakan ya yang benar ya Kristen bukan Katolik. Katolik itu tidak didirikan oleh Yesus ya, seperti itu ya. Itu menarik. Jadi orang-orang yang hanya mau letter luck melihat kitab suci ya. Ya kitab suci benar bagus, tetapi kalau dilihat hanya rumusan-rumusan lalu iman kita bisa menjadi sangat sempit. Nah, gereja sebenarnya menganggap bahwa kitab suci memang mencukupi sebagai sumber wahyu, tetapi perlu dilengkapi dengan tradisi suci. Ya, kenapa? Karena tradisi itu menerangkan apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh kitab suci. Ya, tradisi menerangkan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Ya, tradisi adalah katakanlah secara terus-menerus menafsirkan ya apa yang ada dalam kitab suci. Jadi ketika kita melihat kitab suci, kita juga melihat apa yang ditangkap oleh umat beriman di dalam sejarahnya. Ya, apalagi kitab suci ya sendiri mengatakan bahwa masih ada banyak hal yang tidak ditulis ya, tetapi yang ditulis itu cukup untuk membuat orang percaya. Ya, nah itulah. Nah, tentu saja selain itu juga ada di dalam masa itu keinginan orang merefleksikan juga realitas dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu sudut pandang ilmu pengetahuan, ya, sudut pandang kebudayaan, sudut pandang filsafat, ya, sehingga lalu kemudian dibutuhkan satu pedoman sumber-sumber teologi. Ya. Intinya perlu ada norma yang menunjukkan di mana sumber refleksi iman. Nah, ada seorang tokoh yang namanya Melchior Cano, dia lahir tahun 1509 di Spanyol dan meninggal 1560. Pernah menjadi uskup dan pernah juga menjadi dosen, profesor. Lalu kemudian di dalam perdebatan mengenai Protestantisme juga dia hadir di dalam Konsili Trente dan dia menulis buku De Locis Theologicis, yaitu terbit setelah dia meninggal, ya, terbitkan post mortem, ya itu dia. Dari sanalah kemudian orang mengambil paparannya mengenai teologi yang sah, teologi yang sumbernya sah itu sebagai pedoman, ya cukup lama dia. Jadi ini. Nah, dia membagi dua sumber utama untuk berteologi. Yang pertama adalah dia sebut sumber milik gereja. Jadi sumber-sumber dari di dalam lingkungan gereja. Maka dia sebut loci theologici proprii. Ya, locus theologicus proprium. Ya. Jadi apa yang menjadi milik gereja. Lalu ada lagi loci alieni, ya, loci asing, ya, yang bukan milik gereja tetapi toh dihidupi di dalam gereja, ya misalnya kebudayaan dan sebagainya, ya. Nah, apa itu teologi loci theologicus yang propri, ya? Itu dia menyebut ada 7. Yang pertama adalah kitab suci. Yang kedua adalah tradisi. Dan yang ketiga otoritas gereja. Jadi gereja sebagai persekutuan ya mempunyai otoritasnya. Lalu kemudian ada konsili-konsili. Hasil-hasil dari konsili itu bisa direfleksikan sebagai bahan teologi. Ya, atau ajaran-ajaran paus juga ya menjadi sumber yang keempat. Dan ada juga bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja itu yang dimaksud adalah para teolog pertama dari gereja, ya dari abad pertama sampai 5 atau 6, ya. Dari misalnya ada pembagiannya, ada yang mengatakan nanti sampai ke apa itu abad ke-7, tapi ada yang mengatakan sampai abad ke-6, ya, tergantung, ya. Jadi misalnya mulai dari Justinus Martir sampai ke Agustinus misalnya. Itu disebut bapak-bapak gereja, ya, atau ada yang lebih kemudian, ya,
Nanti disebut juga Maximus Confessor dan sebagainya. Nah, juga tentu ada juga para teolog yang cukup valid ya, skolastik ya, seperti misalnya kalian kenal sudah disebut-sebut ada Thomas Aquinas ya, disebut di sana teolog-teolog skolastik. Dan ini kita lihat di dalam lingkungan yang di dalam ini adalah Loci, Theologici Proprii, ada kitab suci, tradisi ya, otoritas gereja, konsili, paus, bapak gereja ya. Di luar itu ada lagi, di luar itu misalnya orang menemukan bukti historis ya, misalnya arkeolog mereka meneliti dunia kitab suci zaman dahulu bagaimana ya. Lalu dari sanalah mereka menyusun, merekonstruksi kira-kira bagaimana ya. Mungkin kehidupan budaya pada masa zaman Mesir misalnya, lalu mereka bisa merekonstruksi lagi kira-kira kehidupan orang Israel pada saat diperbudak oleh Mesir bagaimana ya, lalu bagaimana keadaan itu mempengaruhi iman mereka dan sebagainya. Ya, juga bukti-bukti historis ya, itu dia kebenaran-kebenaran natural ya, kebenaran-kebenaran alami, dalam arti bukan tentang alam bukan, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang sudah diterima begitu ya, jadi begitu diterima. Jadi misalnya mengenai sebagai contoh ya, misalnya bahwa ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan menemukan gravitasi ya, gravitasi. Lalu kemudian pokoknya yang akhirnya diterima secara umum bahwa kalau orang jatuh pasti jatuhnya ke bawah gitu ya. Hujan dari mana asalnya, langit dan bumi ya, memang dalam arti diterima umum ya, kebenaran-kebenaran itu juga mempengaruhi refleksi teologis. Ada juga pendekatan filsafat ya, filsafat-filsafat yang baru ya, misalnya ketika orang merefleksikan tentang relasi antara Yesus dengan Bapaknya ya, orang dibantu misalnya oleh Martin Buber yang menerangkan tentang relasi aidao ya. Jadi hubungan I dan engkau ya, saya dan engkau itu demikian dekat ya. Saya bisa menjadi saya karena engkau ya. Saya menjadi saya karena engkau. Nah, begitulah diterangkan bagaimana hubungan antara Yesus dengan Bapaknya ya. Jadi kalau merujuk pada kesatuannya, ya itu pasti relasinya lebih akrab ya, dekat begitu. Jadi bukan mengasingkan diri ya. Ada filsafat tertentu yang mengatakan aku dibatasi oleh dunia yang lain ya, aku dibatasi. Jadi adanya orang lain itu membatasi ke diriku ya. Adanya orang lain membatasi kebebasanku. Ya, jadi orang lain menjadi limit bagi keberadaanku. Jadi menjadi ya batas. Nah, lalu kemudian relasi adanya yang lain juga lalu menjadi semacam ancaman ya. Nah, tentu bukan begitu relasi antara Tuhan dengan Yesus dengan Bapaknya. Begitu. Jadi pendapat-pendapat filsafat juga diperhatikan ya, pendapat banyak filsafat ya, misalnya tentang manusia ya, tentang manusia. Homo faber misalnya, bahwa manusia tidak bisa menjadi manusia kalau dia tidak bekerja. Ya, itu salah satu pendapat filsafat juga. Nah, lalu kemudian bagaimana iman berhubungan dengan pengertian tentang manusia. Baik. Nah, tentu saja ada perkembangan, ada zaman di mana sumber-sumber teologi menurut Melchior Cano itu perlu dibaharui ya. Itu bisa dimengerti karena Cano pada waktu itu menulis pada zaman reformasi. Ya, dia mengangkat sumber untuk menghindari pengerdilan refleksi teologis hanya pada kitab suci saja. Ya, sedangkan perkembangan berikut adalah orang semakin ya hubungan dengan Protestan juga semakin positif. Ya, Protestan sebaliknya juga semakin mengerti ya. Sebagian Protestan yang berkembang, mereka tahu bahwa kitab suci tidak boleh hanya dilihat secara harafiah saja. Ya, mereka juga harus melihat teks dan konteks. Mereka juga belajar metode
kritik historis, mereka juga belajar kritik sastra dan sebagainya. Lalu mengerti bahwa teks tidak berbicara hanya apa yang tertulis, ya, teks selalu berbicara lebih daripada sekedar yang tertulis. Nah, itu lalu kemudian itu juga mempengaruhi. Jadi teks kitab suci lalu dimengerti sebagai kitabnya gereja. Maka konteks dari kehidupan gereja juga lalu kemudian harus diperhatikan ketika orang mau memahami kitab suci. Ya, itu dia. Mengapa dipilih kata ini? Ya, karena gereja pada waktu itu memahami kata ini sebagai berikut. Nah, seperti itulah lalu kemudian orang lebih luas. Nah, nanti ada seorang yang bernama Peter Hunerman yang menulis tentang apa itu locus theologicus juga. Ya, ini dia. Ini ya, orangnya yang sudah tua di sini, dia berasal dari Münster ya. Münster itu di Jerman, lihat gambarnya ini ya. Nah, di sebelah kiri ya, agak sedikit ke atas yang warna merah ini, inilah Münster ya. Di sana ada sebuah universitas ya, Katolik teologi atau teologi Katolik yang cukup terkenal ya, Münster. Itu untuk yang MSc kita juga mempunyai satu komunitas di Münster ya, di Hiltrup dekat dengan Münster, ibu kota daerah itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Hunerman, dia menambah. Itu dia menambah sumber-sumber teologi ya, lebih luas lagi. Jadi yang tadinya 7, yang loci propri menjadi 9, yaitu kitab suci dan tradisi apostolis dijadikan 1. Ya, kenapa? Karena itulah sumber utama dari wahyu. Ya, bukan cuma kitab suci, tetapi kitab suci dan tradisi. Lalu kemudian persekutuan kaum beriman, apa yang dipercaya oleh umat beriman. Itu juga konsensus fidelium. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah kadang-kadang iman itu muncul di dalam devosi. Ya. Jadi di devosi itu orang berdoa ya, seperti ini. Ya, orang mengapa devosi tentang luka-luka Yesus mengapa ada ya seperti itu. Karena apa? Karena orang percaya ya bahwa Yesus sungguh menderita secara konkret. Ya, secara sungguh-sungguh ya, bukan pura-pura ya gitu. Jadi itu iman itu tidak dirumuskan tetapi dihidupi ya, semacam konsensus begitu. Lalu kemudian tentang Maria ya, Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga juga merupakan konsensus ya, sebelum dia didogmakan dia sudah menjadi semacam kepercayaan umum dari umat beriman. Ya, gitu. Yang ketiga, sumbernya adalah liturgi. Yang di Melchior Cano tidak diperhatikan atau masih dilepaskan. Di dalam Peter Hunerman, liturgi juga menjadi pokok atau menjadi sumber dari teologi. Jadi kalau kalian mau mencari tema skripsi misalnya, kalian bisa mencari ya liturgi mana yang menarik, yang ingin kalian dalami ya. Atau juga liturgi juga berhubungan dengan doa-doa brevir ya, doa apa itu harian. Nah, nanti pada bulan Oktober akan ada satu seminar teologi yang berbicara tentang doa harian. Kalian tuh ya mestinya bisa ikut ya. Nah, lalu misalnya dari situ kalian bisa melihat ada himne. Ya, ada himne. Mengapa himne itu berbicara seperti itu? Nah, itu satu himne itu bisa menjadi juga salah satu refleksi teologis. Ya, begitu. Susunan dari doa harian, mengapa demikian, itu juga bisa menjadi pokok dari teologi. Nah, yang lain-lain hampir sama, ada magisterium para uskup, ya, konsili-konsili, ada magisterium uskup Roma, paus sendiri, ada bapak gereja yang disebut sebagai sapiensia
Kristiana, ya kebijaksanaan Kristen, dan juga para teolog. Ya, ditambah lagi yang menarik adalah kita perlu juga mengambil komunitas-komunitas Kristen lain sebagai sumber teologi juga, ya, terutama agama Yahudi disebut locus semi proprius, ya, karena apa? Karena kita berasal atau ada urutannya, ya, dengan Yahudi juga, gitu. Dan yang ke-9 diberi tanda kurung, ya, bagi Hunerman itu bisa juga menjadi bahan permenungan teologi sendiri, ya, kehidupan para kudus. Jadi kalau Anda mau pilih refleksi, yang menarik juga adalah kalian bisa memilih seorang kudus, ya. Apa kekhususannya, mengapa dia disebut kudus, ya. Lalu dari mana itu dia bisa ini. Mungkin juga pandangannya tentang Tuhan, pandangannya tentang kasih Allah, pandangannya tentang manusia, ya, itu bisa menjadi pokok teologi, ya. Jadi cukup banyak lihat ini. Kalau Anda merenung, ya, teologi itu luas sekali. Jadi bukan cuma bicara tentang teolog tertentu, tapi juga kalian bisa melihat para kudus tertentu, ya, malah mungkin itu lebih bagus. Berikutnya ada tambahan juga dari ini tentang loci alieni, ya. Jadi yang tadinya cuma 3, maka Hunerman menambahnya, ya. Ada filsafat, ya, ada kosmos ilmu pengetahuan, ada budaya masyarakat, ya, ada agama dunia, ya, termasuk juga Islam disebut spesialis, ya, locus alienus spesialis, ya, dan juga ada sejarah. Sejarah itu juga bisa menjadi pokok permenungan teologis. Oke, saya kira ini, ya, kembali ke belakang. Kalian harus tahu apa itu locus theologicus, apa artinya, apa daftarnya bagi ini, ya. Ini dia sebagai ini nanti latihan. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan locus theologicus lagi, ya, latar belakang apa sehingga ada Melchior Cano dan sebagainya. Baik, saya stop share. Saya ingin lihat wajah kalian, ya. Baik. Nah, apakah dari situ ada pertanyaan? Ya, saya memang mengharapkan bahwa pertanyaannya itu lebih pada fokus kita dulu, ya. Jadi mungkin kita suka ada, ya, ini karena ini bukan seminar, ya. Kalau seminar kalian boleh bertanya apa saja dulu, ya. Tapi kalau kuliah, mari kita fokus dulu mengenai sumber-sumber teologi. Ya, apakah ada yang mau bertanya lebih lanjut? Saya persilahkan. Baik, di sini ada Frumen Gajo dan Gregorius Faro, ya. Jadi saya persilahkan. Ada Brandi Deto juga mau bertanya. Ya, Frumen silakan bertanya lebih dulu. Buka sound-nya, ya. Frumen, saya belum mendengar suara kamu. Barangkali itu apa itu? Mic-nya. Halo, tidak ada suaranya. Iya. Kamu pakai laptop, ya? Kalau pakai laptop tidak usah pakai itu headset-nya. Didengar? Ya, begitu. Lebih baik, ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pastor. Saya ingin bertanya, yang menemukan apa? Melchior Cano tadi, dia merumuskan itu yang menjadi sumber-sumber gereja itu pada zaman reformasi. Saya ingin bertanya, apakah sebelum itu sumber-sumber yang ditulis oleh yang menjadi loci teologus itu loci teologi. Itu apakah sudah ya. Dipakai oleh sudah dipakai oleh gereja? Ya. Oke, baik.
kita tahan dulu ya. Sekarang saya persilakan Gregorius Waro. Waro silakan. Gregorius. Di unmute dulu. Saya Pastor. Ya, silakan. Gregorius. Iya, Pastor. Baik, Pastor, terima kasih. Saya mau bertanya, ini materi bagi saya menarik tentang sumber berteologi. Nah, di mana Melchior Cano membaginya menjadi dua, milik gereja dan bukan milik gereja. Nah, Pastor, pertanyaan saya, peran loci teologiki ini di masa lampau. Kalau memang sumber gereja itu tidak hanya bersumber utama dari kitab suci, nah misalnya kenapa ada kasus setelah satu abad setelahnya itu, kenapa gereja memberikan hukuman kepada orang yang mengemukakan kebenaran-kebenaran natural, Pastor. Misalnya tentang kasus Galileo Galilei yang mengemukakan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, melainkan matahari. Itu, Pastor, saya mau tanya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya persilahkan Brandi Teto, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan, Pastor. Pertanyaan saya, tadi sempat disinggung bahwa pada bagian Melchior Cano mengatakan bahwa mengangkat sumber untuk menghindari pengertian refleksi teologis. Pertanyaan saya, pengertian refleksi teologis seperti apakah yang dimaksud oleh Melchior Cano? Saya hanya meminta untuk Pastor berikan penjelasan yang mungkin lebih sederhana. Oke, satu lagi Febrian Anlo, silakan. Pastor, saya masih kurang mengerti soal ini, soal loci teologici alieni. Terus sama yang saya juga belum mengerti yang soal zaman Melchior Cano adalah zaman reformasi. Ia ingin mengangkat sumber untuk menghindari pengadilan itu. Saya masih kurang mengerti soal itu dua. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi terima kasih, saya jawab saja dulu ya. Jadi sebelum Melchior Cano tentu sumber-sumber teologi sudah dipakai ya. Yang apa yang disebut dengan kitab suci, tradisi itu sudah dipakai ya. Jadi Agustinus juga dia melihat kitab suci, ya dia juga melihat apa yang biasa dihidupi, logikanya juga mengangkat juga logika yang tradisi katakan, ya itu dipakai ya. Nah, mengapa disebut tadi pengerdilan? Pengerdilan itu pengerdil ya, kerdil ya. Jadi pengerdilan, jadi apa yang luas dijadikan sempit. Jadi misalnya tadi ya, di dalam zaman reformasi itu dipertanyakan misalnya kekuasaan gereja di dalam memberikan indulgensi, ya, pengampunan dosa, begitu misalnya. Ada sakramen pengampunan dosa, ya, di bahwa imam boleh mengatakan kepada peniten dosamu diampuni, ya. Nah, norma-norma seperti itu dikatakan kemudian dihilangkan, ya, dihilangkan di dalamnya orang-orang reformasi pada waktu itu. Ini tidak, yang mengampuni Tuhan saja, misalnya, ya, begitu. Jadi banyak norma yang diatur oleh gereja memang dikritisi, tetapi kemudian
kalangan reformasi itu sering ditolak. Apalagi misalnya patung-patung di dalam gereja, ya, lalu mimbar atau altar di dalam gereja, ya, zamannya reformasi ini dianggap sebagai, ya, mereka mau murni ini penyembahan berhala ini, yang patung-patung ini, ya, maka Yesus juga, biarpun patung Yesus itu dibuang, ya, maka gereja-gereja menjadi hilang ornamen-ornamennya, ya. Jadi begitulah kira-kira. Jadi pada zaman reformasi mereka ingin kembali ke kitab suci, ya, itu dia. Kitab suci pun dipilih hanya sebagai kitab suci yang di dalam daftar pertama, ya, maka kitab-kitab daftar kedua yang disebut dengan Deuterokanonika itu juga tidak diakui, ya. Begitu. Termasuk juga karena mereka menekankan hanya rahmat, ya, maka ada beberapa teks kitab suci juga pernah tidak diakui, ya, seperti misalnya Yakobus yang mengatakan, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, maka kitab surat Yakobus juga pernah juga tidak diakui. Begitu. Jadi Anda bisa melihat itulah yang namanya pengerdilan, ya. Jadi apa yang sudah dipakai sebelumnya dikerdilkan. Nah, karena itu Melchior Cano sebenarnya dia juga tidak menemukan daftar baru, dia mengumpulkan saja apa yang sudah ada, yang sudah dipakai oleh teolog-teolog sebelumnya. Nah, itulah lalu kemudian dia membuat daftar itu, ya. Itu dia untuk menghindari pengerdilan, gitu. Nah, tentang tadi bahwa sesudah ada teolog yang ada daftar ini, ya, dari Gregorius Varro, mengapa masih ada kasus Galileo Galilei, ya, misalnya. Nah, kamu harus membedakan antara teologi dan magisterium, ya. Teologi adalah bidang keahlian ilmu refleksi, ya, dan siapa saja orang beriman bisa berefleksi, ya. Tetapi yang namanya keputusan magisterium, ya, itu sedikit berbeda, ya. Magisterium bisa dibantu oleh teologi, tetapi sedikit terlepas, ya, magisterium. Nah, tentu itu akan ada diskusi yang lain lagi, ya, bahwa pada waktu itu refleksi ya, ilmu pengetahuan itu belum terlalu siap, ya, masuk bagaimana diintegrasikan di dalam iman, ya, begitu. Tapi bahwa Melchior Cano sudah membuka bahwa kita juga harus melihat hasil-hasil ilmu pengetahuan, itu juga sudah sesuatu yang baik pada waktu itu, ya. Nanti ke depan makin nyatalah bahwa tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan iman, begitu. Itu saya kira, ya, yang lain-lain tadi kata pengerdilan terutama, ya, itu. Baik. Saya kira sudah dijawab semua, ya. Baik, sekarang saya persilakan yang lain, Harley Pati dan Yohanes Nangin serta Rafael Anwarmas. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya mengenai, kan di sini berdasarkan penjelasan tadi ada dua tokoh, Melchior Cano dengan Hunerman, Profesor Hunerman. Yang saya mau pertanyakan adalah pernyataan dari Profesor mengenai loci alien yang terbagi dalam 5. Berbeda dengan Melchior Cano. Melchior Cano tuh dia menjelaskan teologi dari luar gereja itu seperti tepat sasaran, Pastor. Tapi berdasarkan Profesor Hunerman, dia seperti, menurut saya, dia melihat teologi itu dari terlalu luas, pandangannya terlalu luas. Jadi yang mau saya pertanyakan adalah dari sudut pandang mana Profesor Hunerman ini melihat teologi? Apakah memang contohnya dari agama-agama dunia atau ilmu pengetahuan budaya masyarakat itu, bagaimana dia memandang teologi begitu untuk menjadi bagian dari luar gereja begitu, atau otoritas asing? Sekian. Oke, baik, terima kasih Anwar Masih. Sekarang
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya Oke. di sini. Yang saya tulis ada 7 teologi yang diberikan oleh Melchior Kanu tadi. Terus yang paling menonjol yang saya mau tanya tentang apa itu otoritas gereja, otoritas konsili, dan otoritas paus. Itu saja, Pastor. Terima kasih. Oke, sekarang Rafael. Terima kasih, Pastor, atas kesempatan yang diberikan. Dari argumen-argumen seperti Kano dan Unerman yang membagi loci propiri dan alien, apakah semuanya itu secara sah atau secara menyeluruh diterima oleh gereja Katolik sebagai pedoman iman, atau ada kelemahan-kelemahan tersendiri yang tidak disetujui atau diterima oleh gereja? Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih ya. Nah, secara umum dulu kita dari Rafael dulu ya. Jadi ini adalah bidang ilmu pengetahuan, bidang ilmu ya. Jadi bidang ilmu mengatakan kita itu belajar sumbernya apa, ya. Dan yang sekarang dipakai di dalam bidang ilmu ini adalah yang Hunerman punya, ya. Karena yang paling baru, yaitulah ilmu selalu berkembang. Ya, Hunerman ini abad 19, 20 ya. Ini kalau yang lama itulah Melchior Kano ya. Jadi tentu yang dipakai yang paling baru, yang lebih luas gitu. Gitu. Mengapa lebih luas? Tadi Harley Pati katakan karena dunia juga semakin luas. Jadi kita tidak lagi hanya terkungkung pada kita saja ya. Kalau kita beriman maka kita juga dialog dengan dunia luar semakin banyak. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mempertanggungjawabkan imanmu kepada dunia. Ya, kamu tidak akan, ya bagaimana pandangan kamu tentang nabi misalnya ya, saya waktu itu minggu yang lalu berbicara. Nah, kamu tahu bahwa nabi itu konsep agamais, ya, konsep dari agama-agama, ya, konsep yang dimiliki oleh setiap agama. Ya, terutama agama Islam mempunyai konsep nabi, agama Yahudi juga mempunyai konsep nabi, konsep Katolik juga berbeda. Nah, kita tidak bisa hanya mengerti pandangan atau iman kita hanya dari sudut pandang kita saja. Nah, untuk bisa berdialog kita harus mengerti rekan dialog kita. Nah, itulah maka kita perlu juga mempelajari Islam ya. Maka ada Islamologi dari sudut pandang Kristiani ya, kita bisa melihat ya, bukan untuk mencari pertentangan tapi berguna juga untuk mendapatkan pemahaman ya. Itu dia. Mengapa kita perlu belajar lagi itu budaya-budaya ya, karena memang kalau kita mau menerangkan tentang iman di budaya kebudayaanmu ya, maka kita juga harus bisa mengetahui budaya itu. Kalau tidak nanti iman kita dianggap asing, ya, iman kita dianggap tidak menyentuh dari kehidupan kita. Jadi sebenarnya mengapa ada ya yang alien itu dirangkum karena iman selalu sekarang berada di tengah dunia. Ya, jadi kalian juga nanti kalau menjadi pastor, kalian juga akan berhadapan dengan yang konkret ya, gitu. Bahkan mungkin ya refleksi teologis tentang apa itu, tentang uang ya, itu juga ya kalian juga harus refleksikan, tapi kalian juga harus tahu apa itu uang di dalam dunia bisnis dan sebagainya. Jadi kalian tidak cuma bisa dari kitab suci saja. Itulah ya, jadi memang dunia teologi berkembang. Tetapi di samping itu juga teologi lalu berhubungan dengan kehidupan nyata, kehidupan konkret ya. Teologi itu bukan ilmu di dalam tempurung ya, bukan ilmu yang hanya khusus untuk apa itu orang duduk di kapel, bukan. Teologi juga berhubungan dengan satu realitas kehidupan. Nah, bahkan sebaliknya juga demikian ya. Jadi kalian kemarin waktu seminar kalian mendengar Ibu Flora Kalalo ya menyinggung apa itu Thomas Aquinas ya. Dia bilang agama adalah dasar ya, sumber dari segala pengetahuan, yaitu
Religio ya sebagai sumber. Tapi juga ada juga orang-orang ekonomi ya yang meneliti tentang dunia ekonomi dengan metafisika Thomas Aquinas. Ya, ada satu orang yang pernah juga belajar di STF, dia calon doktor ekonomi ya. Lalu dia belajar untuk mengetahui Thomas Aquinas, dia datang ke STF untuk belajar. Jadi apa? Ternyata teologinya Thomas Aquinas berguna juga untuk ilmu yang lain. Nah, begitu sebaliknya ya. Nah, untuk itu kalian harus kuat di dasarnya. Dasarnya apa? Yang propri itu. Ya, Yohanes Nangin tadi tanya ya. Nah, ke kano ya otoritas gereja itu yang mungkin nanti diterjemahkan sebagai persekutuan atau konsensus fidelium ya di Gunerman itu. Jadi apa yang menjadi otoritas itu kewibawaan ya. Jadi gereja mengajar, gereja menguduskan ya, gereja atau menggembalakan ya, itu bagaimana itu kadang-kadang ditulis ya, ada tulisan ini ya. Otoritas paus tentu saja kewibawaan paus ya, paus mengajar ya, ajarannya dari paus apa saja ya. Otoritas konsili ya, ajaran dari konsili, hasil dari konsili ya, otoritas dalam arti pengajaran. Oke ya, Harley, Rafael dan Yohanes. Satu lagi pertanyaan, silahkan dari Herman Yosef. Ya, Batlayer. Ya, Silakan. baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang sumber-sumber teologi. Salah satu dari 9 sumber teologi yang dipaparkan oleh M. Kano itu adalah tradisi iman. Dan tradisi iman itu dihidupi dan diterima oleh gereja sampai saat ini. Pertanyaan saya, mengapa atau atas dasar alasan apa gereja menerima atau mengangkat tradisi iman itu sebagai sumber dari teologi itu sendiri? Terima kasih, Pak. Iya, sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab tadi ya. Jadi mengapa ya? Karena tradisi adalah tempat di mana kita bisa melihat wahyu yang hidup. Ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Gitu toh? Nah, di mana di dalam gereja dihidupi itu kata-kata Tuhan itu? Ya, di dalam Ekaristi, ya, bahwa umat beriman datang ke gereja, ya, mereka menghormat itu Ekaristi, ya, itu tradisi. Ya. Jadi karena dengan melihat tradisi, orang melihat bagaimana wahyu itu hidup, ya, bagaimana wahyu itu dihidupi, gitu. Ya, jadi tradisi mau tidak mau menjadi tempat di mana kita bisa melihat atau menyelidiki wahyu. Ya, itu dia. Mungkin begitu jawaban saya ya. Jadi karena dikatakan tadi sumber-sumber untuk semua sumber ya, dari situlah kita bisa menemukan apa yang bisa direfleksikan. Begitu. Jadi juga mengapa kita mengakui teolog-teolog sebagai sumber berteologi. Ya, ini sumber berteologi ya, berarti sumber refleksi. Mengapa kita melihat Thomas Aquinas? Mengapa kita melihat Agustinus? Mengapa kita melihat Karl Rahner misalnya, atau Hans Urs von Balthasar misalnya? Karena apa yang dikatakannya bisa menjadi bahan refleksi teologi. Ya, karena dia seorang yang berefleksi. Ya, begitu. Mengapa kita menyelidiki atau kita berkutat dengan agama Yahudi? Ya, mengapa? Karena agama Yahudi ya bisa membantu kita merefleksikan iman kita, ya, pandangan mereka tentang Mesias, pandangan mereka tentang
hari kiamat, ya, apa yang dikatakan di mereka, kita refleksikan, tentu ada perbedaan. Nah, itulah perbedaan itu membuat kita berefleksi juga makin dalam. Oke, begitu ya, Herman. Ya, Pastor. Terima kasih. Ya. Ada lagi tadi Fromen seperti mau bertanya lagi atau bagaimana? Iya, Pastor. Saya ingin bertanya mungkin singkat saja. Bikin kata-kata jelas, boleh nggak? Apakah loci alieni yang dikeluarkan, yang dikemukakan oleh Profesor Hunerman ini merupakan dampak dari Konsili Vatikan kedua yang mengatakan bahwa di luar gereja ada keselamatan. Itu saja. Terima kasih. Jadi ya Hunerman sendiri hidup sebelum Konsili Vatikan kedua ya, sudah mulai 2003 ya kira-kira itu. Tidak juga ya, tidak juga dalam arti hanya karena Konsili Vatikan kedua ya. Ini harus dibedakan antara magisterium dengan teologi ya. Magisterium itu kalau dia sudah menjadi keputusan gereja ya, teologi adalah proses ya, ilmuwan begitu. Jadi ilmuwan itu menemukan mana yang menjadi sumber-sumber teologi ya. Begitu. Itu jadi tidak harus dihubungkan di sana ya. Gereja juga tidak mengatakan di luar gereja ada keselamatan, tidak ada kata-kata itu. Ya. Itu tidak ada ya. Tetap ya gereja mengatakan bahwa di dalam gereja Katolik ya ada kepenuhan keselamatan. Ya, bahwa di luar gereja Allah bekerja, Allah mau menyelamatkan ya. Itu diakui oleh gereja ya. Tapi kata-kata ada beda ya si Fromen kalau mengatakan di luar gereja ada konsekuensi negatif ya. Konsekuensi negatif adalah kalau begitu gereja tidak perlu gitu. Gereja tidak perlu karena di lain toh ada gitu. Jadi gereja itu tetap mengatakan gereja tetap membawa keselamatan ya secara penuh gitu, bahwa Allah bekerja di tempat-tempat lain ya, dan nanti terus dirangkum di dalam gereja yang lebih luas ya, gereja di dalam arti gereja sebagai umat Allah ya gitu. Jadi tidak mungkin ya, sebenarnya kata di luar gereja tidak ada keselamatan itu sama saja dengan di luar Allah tidak ada keselamatan ya. Nah, karena Allah menyelamatkan dan mengumpulkannya menjadi umat Allah, ya, umat Allah itu nanti secara khusus disebut gereja, maka bisa dikatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, ya. Jadi yang menyelamatkan itu Allah, ya. Gitu. Nah, nanti kalau dikatakan gereja dalam arti sempit, ya, dalam gereja dalam arti khusus, ya, dalam arti Katolik begitu, ya, rumusan organisatoris, ya. Nah, itu lebih lain lagi ya, karena gereja dimengerti sebagai hasil karya Allah mengumpulkan semua umat. Ya, hasil karya Allah mengumpulkan manusia yang diselamatkan. Itu umat Allah. Siapa yang diselamatkan? Umat Allah. Di luar umat Allah, ya tidak, karena sama saja dengan di luar Allah, ya gitu ya. Nah, mungkin secara teologis mesti dimengerti seperti itu ya. Jadi kalau tidak pernah dicabut itu eklesia extra ecclesia universalis dalam arti lebih luas ya, Allah lah yang menyelamatkan ya. Nah, Allah menyelamatkan itu bentuknya adalah mengumpulkannya sebagai gereja, sebagai umatnya ya, dalam arti yang lebih luas. Oke. Ada orang bertanya dan di ini apakah latihan 1 dan 2 itu menjadi tugas rumah atau ya menjadi tugas rumah ya, menjadi tugas rumah, menjadi tugas belajar kalian ya. Itu dia. Dikumpulkan, tidak usah dikumpulkan ya. Itu kalian itu takut sekali kalau diberi tugas ya, PR tidak usah ya, tapi itu menjadi pokok-pokok untuk kalian belajar. Baik. Baik, saya kira itu waktu kita masih
Boleh, masih boleh 5 menit lagi. Ritchie Sumampo silakan kalau mau bertanya. Baik, terima kasih Pastor. Saya ingin bertanya mengenai loci propri, lebih secara khusus lagi mengenai pandangan para teolog dan teologi-teologi menurut Hunnerman. Kita dalam gereja Katolik, kita mengenal ada banyak orang-orang kudus dengan pemikiran-pemikirannya masing-masing. Salah satu di antaranya yang ingin saya angkat adalah Origenes, di mana yang sesuai yang saya ketahui bahwa ia telah menulis dengan begitu banyak karya. Kalau tidak salah dalam catatan yang saya lihat ada terdapat kurang lebih 2000 tulisan yang ia wartakan, ia tulis sesuai dengan penafsiran yang ia dapatkan. Namun pesan yang menarik buat saya adalah ketika ia menafsirkan Matius 19 ayat 12, yaitu mengenai seseorang yang membuat dirinya tidak kawin. Nah, di sini dia berkesimpulan bahwa hal tersebut menjadi representasi dari pengebirian diri sendiri. Nah, pertanyaan saya Pastor, terkait dengan loci propri itu sendiri, apakah sumber teologi tersebut harus selalu diakui oleh gereja, termasuk pandangan dari salah satu orang teolog sendiri, yaitu Origenes, tentang pengebirian diri sendiri, Pastor. Oke, baik, terima kasih. Ini siapa ini? Mario Jefferson, silakan. Ya. Mario Jefferson mau tanya? Kalau mau tanya di unmute dulu. Namsa, ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pastor. Di sini saya mau bertanya tentang loci teologici dalam dua bagian menurut Melchior Cano. Terlebih khusus loci propri tentang kitab suci. Dalam hal ini Cano mengikuti apa yang dikatakan Konsili Trente tentang bukti-bukti memadai dari teks-teks kitab suci. Teks yang dipakai adalah Vulgata, sesuai kanon yang Konsili tetapkan. Interpretasinya berhubungan erat dengan konsensus umum para bapak gereja. Yang ingin saya tanyakan, apa itu teks Vulgata dan konsensus umum para bapak gereja, serta di mana letak hubungan erat antara teks Vulgata dan konsensus umum para bapak gereja. Terima kasih, Pastor. Oke, baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan pertama dari Ritchie ya tentang. Jadi sekali lagi Melchior Cano maupun Hunnerman mengemukakan sumber-sumber refleksi ya. Jadi ini belum soal dalam arti kalau magisterium itu berhubungan dengan akhir ya. Gitu. Berhubungan dengan hasil akhir ya. Jadi kalau misalnya sebuah keputusan sudah ditulis di Konsili Vatikan kedua, nah itu dia ketetapan ya. Tapi namanya refleksi itu bisa berasal dari mana saja. Ya, jadi kalau misalnya tadi mendengar tentang Origenes, ya Origenes itu bukan santo ya, dia bapak gereja, tulisannya termasuk patrologi, tetapi dia tidak masuk santo. Kenapa? Karena itu apa yang persis dikatakan oleh si Ritchie itu ya, pandangannya yang berbeda tentang bagaimana menjadi suci ya. Kalau itu gangguan, dipotong saja. Ya. Itu juga. Kalau itu membuat kamu tidak suci, dipotong saja ya. Tanganmu menyesatkan kamu, dipotong saja gitu ya. Gitu. Kalau tangan kamu, mata kamu menyesatkan kamu ya dan tidak bisa masuk surga karena mata kamu itu dicongkel saja. Ya begitu. Nah, memang beberapa ini ya di zamannya dia nanti juga ada juga orang-orang yang mau sungguh-sungguh mau suci ya, mau kudus, ya, lalu menjadi sangat radikal. Nah, itu jadi tidak semua yang kita sebut itu seluruh pandangannya ya adalah pandangan gereja. Ya.
Tetapi apa yang direnungkannya, termasuk apa yang kamu sebut tadi, itu bisa menjadi refleksi teologis. Ya, kamu bisa merefleksikannya, lalu kemudian mengapa dia bilang begitu, apa kesalahannya dia, ya apa benarnya dia, ya apa yang maksudnya, ya maksud baik apa sebenarnya yang mau dia katakan. Itu refleksi teologis, ya. Jadi refleksi teologis bahkan bisa merujuk pada ajaran sesat, ya misalnya Arianisme, ya misalnya ajaran tentang dualistik, ya yang ini itu bisa direfleksikan sebagai sumber teologi, ya. Tetapi tentu saja itu harus ditambah lagi, jadi tidak boleh namanya refleksi hanya itu saja, apalagi menganggapnya sebagai tadi, ya yang tadi saya bilang seperti apa yang dikatakan magisterium itu saja, ya menjadi keputusan akhir, tidak, ya itu harus direfleksikan lalu kemudian dikonfrontasikan dengan yang lain dan sebagainya, ya itu apa pandangan sejaman, pandangan gereja pada saat itu, pandangan kitab suci juga, ya refleksi dari teolog yang lain, ya tentu bisa di ini, ya bahkan seperti Thomas Aquinas itu juga tidak semua pandangannya diterima, ya misalnya pandangan tentang vegetatif dan ya tentang kapan mulainya manusia, ya itu juga Thomas Aquinas menyampaikan sesuatu yang tidak selalu sepadan dengan gereja. Lalu kemudian juga Karl Rahner, ya pernah juga dapat suspensi dari gereja tentang pandangan tentang korban, ya satu korban. Ya waktu itu Konsili Vatikan kedua masih sedikit alergi dengan namanya konselebrasi. Ya lalu kemudian apa artinya misa-misa itu? Yang misa dibuat dengan banyak imam itu, ya dulu di dalam zaman itu setiap imam harus satu altar sendiri. Nah, sekarang ada konselebrasi satu altar dengan banyak imam, ya gitu dia. Nah itu juga pandangan-pandangan itu. Nah di sanalah letak teologi sebagai ilmu, ya teologi sebagai ilmu kritis, ya jadi bukan hanya sekedar pelanjut tetapi ilmu kritis. Baik. Nah Mario tadi apa tadi kutip, maaf, coba kamu ulang sebentar satu kata dua kata. Baik, terima kasih Pastor. Pertanyaan saya, apa itu teks Vulgata dan konsensus umum? Oke. Iya, ya Vulgata itu terjemahan resmi Latin, ya terjemahan resmi kitab suci dalam bahasa Latin, ya. Kenapa? Karena kitab suci itu ditemukan atau berasal dari berbagai macam bahasa, ya bahasa ada bahasa Aram, ya ada bahasa ini, ya lalu perlulah gereja mempunyai satu terjemahan resmi, ya itulah disebut dengan terjemahan Vulgata, ya seluruh kitab suci diterjemahkan, ya itulah lalu kemudian menjadi patokan, ya mana yang menjadi apa itu menjadi pedoman, ya itu dia, ya jadi sampai sekarang pun terjemahan bahasa-bahasa asli, ya sebagian besar masih ada, ya tersimpan, tetapi untuk menjadi pedoman, ya konsensus, ya semacam kesepakatan kitab terjemahan bahasa Latin gitu, ya. Jadi memang betul, ya harus ada satu ininya. Kalau banyak ini pakai bahasa apa nih, bahasa Tombolo atau bahasa Tonse atau bahasa apa, wah berbeda-beda ungkapannya. Lalu harus ada satu sumber yang kira-kira pokok, itulah Vulgata. Oke, baiknya. Ini kita sudah 9.20, satu kesempatan lagi, ya sebelum saya menyampaikan sesuatu yang lain yang pentingnya untuk kalian. Silakan, Frumen, tadi kamu mau tanya lagi rupanya. Kamu banyak tanya sekarang. Baik ya. Silakan. Tidak, Pastor, saya tidak tanya. Oke, kalau tidak tanya, kamu punya raise hand di ini ya di. Itu seperti mau tanya terus ya. Baik, terima kasih kalau begitu ya kita tidak sampai full 2 jam penuh karena kalian juga ini. Yang penting adalah saya mau, apakah dari kalian ada yang memakai laptop? Coba angkat tangan yang pakai laptop.
Oh ya, bagus. Herman Yosef ya. Nah, coba kalian, Herman ya, Herman, apakah kamu bisa share screen? Kamu buka, kamu dari teologi atau filsafat? Yang sudah bisa membuka ininya, supaya sekalian kita. Teologi, Bu. Teologi belum ya, itu ya. Yang dari filsafat ada nggak yang teologi. bisa buka e-kampus? Oke, baik. Kalau tidak saya yang akan share screen. Untuk supaya kalian ini ya, jadi kalau kalian ini stafsp.ekampus.com ya. Kalian ketik saja di portal sini. Ya. Lalu kalian akan diberi portal. Portalnya adalah NIM kalian. Username adalah NIM. Nomor induk mahasiswa kalian. Ya. Kalau saya sebagai dosen ada juga tentu ya. Itu. Lalu kemudian memang saya suka kalau ada yang memberi contoh dari kalian, dari pihak kalian. Nah, setelah ada passwordnya kamu masukkan, lalu kemudian login. Ya. Nah, di login itu, ini beda, ini saya punya sebagai dosen, sedangkan kalian nanti sebagai ini, tapi selalu nanti akan ada tampilan akademik ya di sini. Nah, dan virtual class. Virtual class berarti apa itu? Untuk kelas virtual. Bahan-bahan materi kuliah akan ada di sana. Kalian bisa cek ya. Ini tampilannya pasti berbeda antara saya dengan kalian karena saya bagian dosen. Lalu di materi kuliah kalian bisa cari mata kuliah apa? Ya pengantar teologi misalnya ya, tampilkan ya, nanti di sini ada bahan ya. Nah, kalau kalian sudah bisa buka, misalnya di sana ada bahan traktat pengantar teologi. Ya, kalian bisa klik di sana, lalu kemudian nanti akan muncul apa yang ini ya, akan di-download sekaligus di dalam komputer Anda dan sudah langsung Anda bisa buka di komputer Anda. Ya, itu kira-kira ini ya, misalnya itu. Apakah kalian melihat traktat saya atau tidak? Ya, ada lihat, Pastor. Ada lihat ya? Traktat itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itu juga sangat penting kalau kalian mau mengetahui nilai-nilai kalian. Ya, nilai-nilai kalian. Nilai-nilai kalian. Ya. Ya, ini siapa yang subscribe ya? Nah. Baik. Oke, baik ya, itu dia. Ya, ini dia ada apa yang harus dibuat, kelihatan. Lain lagi, kalau kalian mau mengetahui informasi mengenai
nilai ya, atau bimbingan akademik ya, gitu juga. Di situ juga ada hal-hal yang lain. Kalian bisa lihat ya, ini berbeda dengan ini, jadi memang penampilan untuk dosen berbeda untuk dari mahasiswa. Nah, caranya untuk para mahasiswa dari teologi, coba kalian tanya ke prodi masing-masing, minta tolong diberikan nomor NIM-nya dan juga lalu kemudian password-nya ya, supaya kalian bisa akses gitu. Baik. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita. Tugas kalian tadi ditanya, Romo, bagaimana tugas kami? Tadi dicatat cepat sekali ya. Intinya adalah sebenarnya pengulangan dari ini ya. Bahan mengenai ini akan kita share juga di apa yang kita miliki ya, di akun Anda, portal, dengan nanti juga saya tambahkan ya, di mungkin sebagian sudah masuk di Google Classroom, itu juga bisa dilihat di sana. Tapi yang paling penting itu di e-kampus. Baik, saya akhiri pertemuan kita dan saya undang untuk memimpin doa penutup. Di sini ada Pastor. Ya, Gregorius, bagaimana? Pastor mau tanya, Pastor, tentang pelajaran selanjutnya untuk prodi teologi di PLING, Pastor. Untuk teologi penciptaan. Oke, baik. Nanti disampaikan ya. Ya, Pastor. Makasih. Baik, kita tutup. Ini ada pendatang baru, Sumlang. Silakan, Fidel Sumlang. Ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat karunia yang kau limpahkan kepada kami semua yang telah selesai mengikuti kuliah berbasis daring ini. Kami mohon semoga apa yang telah kami terima dan diberikan oleh Romo Purwanto itu semua bisa menjadi bekal untuk masa depan kami, di mana kami studi di SDFSP. Dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, menyiapkan kuliah untuk selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati juga kegiatan itu agar bisa berjalan dengan baik. Inilah menjadi doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya akan foto sebagai bukti kehadiran. Jadi silakan menampakkan wajahnya yang cakep. Ya. Ya, kita foto ya. Amin, amin. Halaman ada 2 halaman. Halaman pertama. Igo Bonomik. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Kasih Romo, salam sehat. Salam sehat.